Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibu jamaah Majlis Taklim Masjid Al-Azhar yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat, nikmat yang tiada terhingga. Terutama pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita taufiknya yang menjadikan langkah kita ringan menuju rumah Allah dalam rangka melakukan sebuah kegiatan yang bernilai pahala yang sangat tinggi di sisi Allah, yaitu talabul ilmi dan hadir di dalam majlis zikir. Semoga kehadiran kita semua, ibu-ibu sekalian, menjadi sebab Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Menjadi sebab Allah menurunkan rahmat, ridha dan karunia-Nya untuk kita semua. Dan semoga Allah sebagaimana kumpulkan kita di dunia dalam keadaan berjamaah saling mencintai karenanya, semoga Allah kumpulkan pula kelak minta kita nanti di dalam surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, setelah sekian lama kita kemarin terakhir bertemu, terpisah oleh bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, lebih kurang 2 bulan lebih, maka pada pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang tadabbur bacaan solat. Di pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, kita sudah selesai mentadaburi surat Al-Fatihah ya Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan tadabbur yang sudah kita lakukan, maka solat kita menjadi lebih bermakna. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan mentadaburi 3 surat. 3 surat pamungkas yang saya yakin insyaallah ibu-ibu semua kita di sini hafal. Yaitu orang menyebutnya dengan trikul. Trikul ya. Atau 3 kul. 3 surat dalam Al-Quran yang berturut-turut, yang awalnya semua dimulai dengan kalimat kul. Apa artinya kul ibu? Katakanlah. Ya. Nah, jadi kita juga perlahan-lahan belajar daripada kata-kata kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran ini. Kul. Jadi nanti ibu-ibu kalau sampai di rumah, kalau bicara ke bapak-bapak, praktekkan itu. Ya, kul. Tapi jangan salah ibu mengucapkannya. Karena kalau pakai qaf, kul, itu baru katakan artinya. Tapi kalau pakai kaf, kul, itu makan artinya. Ya, tahu-tahu bapaknya pintar pula bahasa Arab, ibu mau bilang kul, tapi yang terbaca kul. Makanlah. Tanya oleh Pak Beko, anak dimakan. Jadi kul. Jadi itulah kehebatan bahasa Arab. Beda huruf, beda arti. Makanya itulah pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid ibu-ibu sekalian. Ya. Coba ibu bayangkan kalau ibu membaca surat Qul Huwallah itu dengan menyebutnya Qul Huwallahu Ahad. Makanlah, dialah Allah itu yang satu. Akan berubah artinya. Suruh Allah makan, ya kan? Akan melenceng sekali artinya. Tapi kalau kita baca Qul dengan qaf, baru itu artinya katanya Qul, dari qala yaqulu Qul. Nah, surat yang 3 ini merupakan surat yang sangat agung dan 3 surat yang berturut-turut terdapat di dalam Al-Quran, urutan 111, 112, 13 dan
14. Surat yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir setiap salat beliau setelah salam. Ya. Itu tidak pernah Nabi tinggalkan. Ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Surat yang juga selalu Nabi baca pada saat zikir pagi dan zikir petang. Surat yang selalu beliau baca ketika beliau hendak tidur. Bahkan surat Al-Ikhlas, kata Nabi, apakah tidak sanggup kalian membaca minimal sepertiga Al-Quran dalam sehari semalam? Kata sahabat, siapa pula yang sanggup di antara kita ya Rasulullah membaca sepertiga Al-Quran sehari semalam setiap hari? Kata Nabi, bacalah surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya, meskipun tidak berarti kalau kita mau khatam sekali baca saja Al-Ikhlas 3 kali. Nah, dah khatam tiap malam, bukan begitu maksudnya. Maksudnya sepertiga Al-Quran itu nilai kandungan yang ada di dalamnya itu mengandung sepertiga dari kandungan ajaran Al-Quran. Ya, berarti juga pahalanya ya lebih kurang begitulah. Tapi bukan berarti tidak sama ya kita baca Al-Quran 10 juz dengan baca Quran 1 surat Al-Ikhlas saja. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba tadabburi 3 surat ini ya. Yang pertama surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, sebelum kita tadabburi, kita berkenalan dulu dengan profil surat Al-Ikhlas ini. Surat Al-Ikhlas yang pertama dia adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan di Mekah. Atau surat yang diturunkan dalam periode dakwah Nabi di Mekah. Meskipun dia tidak turun di kota Mekah, tapi yang jelas sebelum Nabi hijrah. Ayatnya ada 4, Qul huwallahu ahad 1, Allahus samad 2, lam yalid wa lam yulad 3, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Urutannya 112 dalam mushaf Al-Quran, terdapat dalam juz 30 dan dimulai dengan kalimat Qul. Dan menariknya, ibu sekalian, surat ini diturunkan setelah surat An-Nas. Nah, posisinya di atas surat An-Nas ya. Sebelum surat An-Nas atau surat Al-Falaq. Tapi ternyata turunnya malah setelah surat An-Nas. Dan begitulah Al-Quran. Jadi tidak mesti dia turun duluan lalu ditaruh di awal. Tidak. Tidak mesti dia turunnya paling terakhir lalu ditaruh paling terakhir. Tidak. Dan bukan berarti yang ditaruh di akhir dia yang terakhir turun. Tidak. Ya. Jadi susunan ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran itu mengikuti petunjuk malaikat Jibril yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan digubah oleh nabi, apalagi oleh sahabat atau oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi susunan Al-Qur'an itu malaikat Jibril yang menuntun Rasulullah, letakkan surat ini setelah surat ini, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Ya. Kemudian ya, surat Al-Ikhlas ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Allah memberikan pahala kepada orang yang membacanya seperti dia membaca sepertiga Al-Quran. Dan merupakan salat yang surat yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salat witir itu disunahkan membaca surat Al-Ikhlas di rakaat pertama, di rakaat terakhir, begitu pula dibaca oleh Rasulullah menjelang tidur dan juga dibaca oleh Rasulullah di setiap selesai sholat setelah salam ketika beliau berzikir, dan juga dibaca setiap pagi dan petang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, kepada ibu yang dirahmati Allah, huruf yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ini ada 47 huruf dan di dalamnya terdapat 15 kalimat. Kemudian apa sebab nuzulnya? Sababun nuzul atau kenapa Allah turunkan, penyebab turun daripada surat Al-Ikhlas ini. Ya, jadi di antara surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran ada yang memiliki sebab nuzul khusus, ibu-ibu sekalian. Ya, disebutkan di dalam kitab Ulumul Quran bahwasanya ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah,
orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nasabnya Allah. Mereka berkata, "Ya Muhammad, unsub lana rabbaka." Apa maksudnya? Ceritakan atau sebutkan nasab Tuhanmu. Dia Allah bin apa? Allah bin fulan bin fulan bin fulan. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy itu punya persepsi Allah itu pasti ada bapaknya. Dan bapaknya Allah itu ada lagi bapaknya di atas. Dan bapaknya itu ada lagi bapaknya. Dan bapaknya itu lagi ada lagi bapaknya. Sebuah pertanyaan yang sesungguhnya kalau dicerna dengan logika, ya tidak pantas ditanyakan. Kalau dia Tuhan, dianggap punya bapak, lalu bapaknya itu siapa bapaknya? Dan bapak-bapaknya itu siapa lagi bapaknya? Nah, kalau dia berakhir kepada seorang bapak yang tidak punya lagi bapak, nah itulah yang Tuhan. Ya, selesai. Tapi begitulah orang Arab dengan kejahiliannya bertanya kepada Rasulullah, di antara maksudnya memang karena kebodohannya dan juga karena memang keingkarannya. Ingin memperolok-olok, menghina, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi yang senantiasa dituntun oleh Allah, dijaga oleh Allah setiap perkataannya, perbuatannya, dan senantiasa dipantau oleh Allah dalam dakwahnya. Apa yang dialami Rasulullah, apa yang mengganggu pikiran Rasulullah, itu Allah selalu menyertainya melalui malaikat Jibril. Maka ketika datang pertanyaan tersebut, ya tentu ini mengganggu pikiran Rasulullah. Beliau sangat geram waktu itu. Sangat geram, sangat marah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Siapa bapaknya Allah itu? Tolong ceritakan kepada kami atau sebutkan kepada Nabi nasabnya Tuhan. Ini kan pertanyaan bodoh sesungguhnya. Betul tidak Ibu? Ya. Karena kalau dia Tuhan, tidak mungkin punya bapak. Kalau masih punya bapak berarti bukan Tuhan. Kan singkat saja itu. Ya. Nah, tapi begitulah ya, mereka dan Rasulullah merasa geram, lalu akhirnya turunlah surat Al-Ikhlas ini yang menyebutkan ya tentang bagaimana hakikat Allah itu. Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Qul huwallahu ahad." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang satu. Ya, yang satu. Coba kita perhatikan di sini Ibu sekalian, Allah menyebutnya dengan kalimat ahad. Dalam bahasa Arab, satu itu ada tiga. Paling tidak ada tiga ucapannya. Ada ahad, ada wahid, ada lagi wahid. Ada ahad, ada wahid, ada wahid. Ya, apa perbedaannya? Kenapa Allah di sini tidak menggunakan qul huwallahu wahid atau qul huwallahu wahid? Kenapa dipakai qul huwallahu ahad? Nah, ini kita jelaskan sedikit ya, meskipun ini tentu penjelasan ahli bahasa ya. Yang pertama, ahad. Ahad itu berarti sesuatu yang tunggal. Sesuatu yang tunggal dan tidak mungkin dibagi. Kalau satu bisa tidak dibagi Ibu sekalian? Kalau dia dibagi dua menjadi berapa dia? Separuh, setengah. Dibagi tiga menjadi sepertiga. Nah ini dia ahad, satu dan tidak bisa lagi dibagi. Tidak bisa dibagi dan tidak mau berbagi. Tidak bisa dibagi dan tidak bisa pula dia berbagi. Maksudnya tidak bisa berbagi itu apa? Dia tidak mau dipersekutukan. Karena dia tunggal. Kalau ada orang lain yang sama dengan dia berarti batal ketunggalannya. Ya. Nah, dia adalah zat yang tunggal, yang satu, yang tidak bisa dibagi dan tidak mau pula dia berbagi. Berbagi di sini maksudnya bukan memberi ya, tapi berbagi kekuasaan, berbagi sifat, wewenang dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan ahad tadi. Kenapa dipilih kalimat ahad? Kemudian yang kedua wahid. Kalau wahid itu dalam bahasa Arab adalah angka satu. Satu yang mendahului dua. Setelah satu baru dua. Nah, kalau disebut satu maka kemungkinan ada dua, ada tiga. Ya. Tapi memang dalam Al-Quran ada juga. Dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya dengan wahid. Apa ayatnya Ibu sekalian? Wa ilahukum
ilahun wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Satu di sini maksudnya dia tidak dua gitu. Satu saja. Tapi yang lebih tinggi daripada wahid adalah ahad. Ya, makanya di sini dalam surah Al-Ikhlas, untuk membungkam mulut orang-orang musyrikin yang bertanya tentang nasabnya Allah, maka Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Nah, kemudian yang ketiga ada tadi wahid. Wahid itu artinya orang yang sebatang kara. Sebatang kara sendirian. Nah, dia agak negatif konotasinya, Bu. Kalau sendirian berarti sebatang kara sendiri, tidak punya siapa-siapa, itu wahid, ya. Wahid artinya sendirian, tidak punya siapa-siapa. Lebih kepada negatif artinya dalam artian tidak memiliki harta, tidak memiliki kerabat, tidak memiliki teman. Nah, ini tidaklah pantas untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara dasar wahid itu artinya memang sendirian. Ya, wahid satu-satunya. Kalau kita ingin berkata, ini anakku satu-satunya. Hadza ibni al-wahid. Ini anakku yang satu-satunya. Tapi kan bisa jadi satu-satunya itu karena dia dulu ada 2 atau 3, yang 2-nya setelah meninggal. Nah, jadi kalau dikatakan satu-satunya itu bukan berarti dia satu saja. Satu-satunya mungkin karena yang satu sudah meninggal, yang satu lagi anak juga tapi dari suami yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, makanya kembali kepada kalimat ahad tadi, itulah pilihan yang paling tepat untuk membungkam mulut orang musyrikin dengan mengatakan Allah itu satu, esa, tunggal, tidak bisa dibagi, tidak bisa berbagi, ya. Kemudian qul huwallahu ahad. Jelas Ibu-ibu ya? Katakanlah Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang satu, yang ahad. Kemudian Allahus samad. Apa artinya selama ini kita pahami? Allah tempat bergantung. Betul. As-samad itu artinya sesuatu yang kepadanya kita bergantung. Kalau somada yasmudu, ketika kita ada banjir, Ibu, banjir bandang, kemudian ibu-ibu menyeberang dengan anak misalkan, ada anak 2, 3, begitu sampai di tengah, air semakin deras. Nah, ibu-ibu karena badannya cukup kuat, ibu bertahan. Tapi yang anak-anak, dia basigawi bahasanya. Basigawi, bergelayutan ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan somad tadi. Somada yasmudu. Ya. Nah, Allahus samad. Allah adalah as-samad, artinya orang yang menjadi atau zat yang menjadi tempat bergantung. Ya, dan hanya kepadalah memang kita hanya menggantungkan diri kita. Tidak kepada siapapun selain Allah. Tidak kepada manusia dan tidak kepada makhluk apapun selain Allah. Allahus samad. Ya. Saya dulu pernah diajarkan oleh guru, kalau bulan puasa, kalau terasa lapar yang kira-kira tidak tertahan lagi, ambil telapak tangan, kata beliau, taruh di perut, baca as-samad, as-samad, as-samad. Nah, baca sebanyak mungkin, insya Allah setelah itu katanya kenyang perutnya. Wallahu alam, ini benar atau tidak? Tapi pernah saya amalkan, ternyata benar, Ibu. Ya, apakah itu sugesti saja? Wallahu alam. Tapi as-samad itu kan itu tempat bergantung. Ya, kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan payah, susah, lalu kita menyebut nama Allah as-samad. As-samad artinya wahai zat tempat aku bergantung, tolong bantu aku dalam masalah yang sedang aku hadapi. Maka seketika Allah turunkan pertolongannya. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Kemudian seterusnya kata Allah, lam yalid walam yulad. Lam yalid apa artinya? Lam yalid, dia tidak beranak. Jangan dikatakan pula tuh, ya Allah tuh tidak beranaknya laki-laki. Bukan karena Allah tuh laki-laki dia tidak beranak. Ya, mau laki-laki mau perempuan, dia tidak beranak Allah. Dia tidak beranak dan tidak punya anak dan tidak pernah mengambil anak. Dia tidak beranak dalam artian tidak pernah melalui proses persalinan, tidak pula punya anak dari pasangannya atau istrinya, dan tidak pula pernah mengangkat anak. Seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi, Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah, atau Nabi Isa itu
anak Allah. Tidak. Akidah kita, akidah Islam mengatakan Allah lam yalid. Dia tidak pernah beranak. Nah, coba kita perhatikan di sini Ibu sekalian, kalau yang mengerti bahasa Arab, kenapa di situ disebut dengan lam yalid? Ya, yang berarti kalimat yang telah berlalu. Ada orang mengatakan, kenapa sih Allah tidak pakai kalimat lan, bukan lam? Ya, jadi ada beda dalam bahasa Arab itu Ibu, kalimat lam dengan lan. Kalau lam berarti dia telah berlalu. Allah tidak pernah melahirkan. Kalau tidak pernah melahirkan berarti ada kemungkinan dia bisa melahirkan. Ada orang yang berkata, kenapa sih tidak dipakai kalimat lan yalid? Karena kalimat lan itu artinya tidak akan pernah beranak. Ya sama saja masalahnya. Kalau dipakai lan tidak akan pernah beranak, bisa disimpulkan pernah beranak. Kan begitu pula Bu ya? Nah, dua-duanya sama-sama tidak tepat. Nah, tapi kenapa tetap dipakai kalimat lam yalid? Ya. Nah, jawabannya ada dua. Yang pertama, ketika Allah menggunakan kalimat lam yalid yang artinya belum pernah beranak, ya, di masa lalu, itu untuk menjawab dakwaan orang-orang kafir yang mengimani atau menyatakan Tuhan telah punya anak. Jadi ayat ini mengatakan Allah tidak pernah melahirkan. Ya, nah itu satu. Makanya dipakai sigatnya pakai lam yang berarti telah berlalu. Allah tidak pernah beranak di masa lalu. Lah kalau begitu di masa yang akan datang beranak dong? Enggak begitu juga. Karena setiap kita membaca Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Artinya akan begitu terus. Dia belum pernah beranak. Besok dibaca lagi, dia belum pernah beranak. Tahun depan dibaca lagi, dia belum pernah beranak. Sampai hari kiamat, besok mau kiamat dibaca lagi, dia belum pernah beranak. Ujung-ujungnya tidak pernah beranak sama sekali kan? Kan begitu Ibu. Nah, itulah tujuannya kenapa Allah gunakan kalimat lam yalid dengan lam. Yang mana lam itu kalau dia memasuki fi'il mudhari' atau kata kerja yang bersifat waktunya sedang berlangsung, maka huruf lam itu merubah kata kerja itu menjadi bentuk lampau. Belum pernah atau tidak pernah melahirkan di masa lampau. Ya. Nah, jadi ini untuk menjawab pertanyaan orang yang mengatakan kenapa sih Allah tidak pakai kalimat lan yang artinya tidak akan pernah? Karena kalau dipakai kalimat lan itu bisa berarti dia tidak akan pernah beranak. Nah, kan bisa diyakini pernah beranak di masa lalu. Nah, jadi ini sekedar penjelasan masail lughawiyah ya Ibu ya. Lam yalid tidak pernah beranak dalam tiga hal tadi, tidak pernah beranak dalam artian melahirkan, tidak pernah punya anak dalam arti ayah biologis dari istrinya, ya anak yang dia lahirkan dari spermanya. Nauzubillah ya, kita tidak menyikapi Allah dengan seperti itu, dan tidak pula pernah mengangkat anak. Kemudian walam yulad, dan tidak pula dia dilahirkan atau diperanakkan. Nah, kalau diperanakkan tuh kadang-kadang agak susah kita memahaminya Bu ya. Dilahirkanlah maksudnya. Dia tidak terlahir dari seorang ibu, tidak pula dari seorang ayah. Dia ada sejak zaman azali, tidak didahului dengan tidak ada. Tidak didahului dengan lahir dari seorang ayah atau ibu. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Karena kalau Allah itu dilahirkan, tentu pertanyaan berikutnya, siapa yang melahirkan? Oh, ada ayahnya. Oh, ada ibunya. Kita bertanya lagi, ayah dan ibunya itu siapa pula yang melahirkannya? Oh, ada lagi di atasnya. Oke. Terus yang di atasnya itu siapa yang melahirkannya? Oh, itulah yang Tuhan. Oh, kalau begitu itulah yang Tuhan. Itulah Tuhan yang kita percayai. Yang ujung-ujungnya tidak ada lagi di atasnya, yang melahirkannya. Nah, itulah Tuhan yang kami orang Islam mengatakan bahwasanya dialah Allah. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir Ibu, yo nombor gilo wak. Tabali akawak. Ambo dulu waktu ketek pernah terpikir dia tu. Allah tu, pak aku bisa adonya.
Sia yang maduannya. Kalau nyo ado yang maduannya, pertanyaan berikutnya yang maduannya itu sia lo yang maduannya. Dan begitu terus sampai kepada akhirnya, ya, akhirnya situlah iman Islam itu artinya menyerah kita. Menyerah kita kepada Allah. Bahwasanya dialah zat yang qadim, yang azali, yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Ya. Baik, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya, wa lam yakun lahu, dan tidak ada baginya kufuwan. Apa artinya kufuwan? Kufuwan artinya sesuatu yang menandingi. Tidak ada saingan dia Allah. Ya, tidak ada saingan yang setara dengan dia. Kalaupun ada manusia yang mempersekutukannya, itu bagi Allah bukan saingan. Ya, diambuhnya saja Allah tabang sadonya. Kita mungkin manusia yang sesat yang mengatakan itu sekutunya Allah, tapi bagi Allah tidak ada sekutu satupun. Ya, bahkan tidak pula para malaikat. Tidak pakai malaikat pun Allah bisa mengatur dunia ini semua. Walam yakul lahu kufuwan. Kufuwan itu artinya orang yang sebanding dengan beliau, orang yang setara dengan Allah. Ahad, dan tidak ada satu pun yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini penjelasan daripada surat Al-Ikhlas. Ya, pendek ya, kita ulangi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu adalah Tuhan yang ahad, ya, yang sendirian, tidak bisa dibagi dan tidak mau pula berbagi. Ya, tunggal, esa. Kemudian Allahus Samad. Allah itu adalah zat tempat kita bergantung, menggantungkan diri kita, hajat kita, kebutuhan kita, semua kehidupan kita ini kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yalid, dia tidak beranak. Ya, tidak pernah melalui proses beranak, tidak punya anak dari istrinya pula, dan tidak pula pernah mengangkat seorang anak. Kemudian walam yulad, tidak pernah pula dia dilahirkan. Karena kalau dia pernah dilahirkan, pertanyaan berikutnya siapa? Apa? Siapa pula yang melahirkannya? Ya, ada dulu seorang ulama yang berkata sambil berseloroh, tidak usah kita sebut namanya, kalau Tuhan itu dilahirkan, siapa bidannya waktu itu? Siapa bidan yang menyambutnya waktu lahir? Ini pertanyaan yang agak mencemooh ya. Kita tidak usah sebutkan siapa namanya dan agama apa yang dia maksud. Kan begitu ibu ya. Kalau Tuhan itu dilahirkan, tentu dulu dukunnya yang menyambutnya. Siapa ibunya, siapa ayahnya. Adima di kuburan kakaknya. Okay. Baik ibu sekalian, itu tadi kita sudah bahas terkait dengan surat Al-Ikhlas. Sekarang kita masuk kepada surat yang kedua, surat Al-Falaq. Nanti ibu silahkan kalau ada yang bertanyakan ya, karena waktu kita lebih kurang cuma 1 jam, mungkin kita sediakan 10 menit nanti untuk tanya jawab. Ya. Baik, kemudian kita masuk pada surat yang kedua, surat Qul yang kedua, yaitu suratul Falaq. Kita berkenalan lagi dengan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ya termasuk kembali surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di periode dakwah Nabi di Makkah. Ayatnya ada 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq. 1. Min syarri ma khalaq. 2. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 3. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 4. Wa min syarri hasidin idza hasad. Surat ini Ibu sekalian, surat yang terletak di urutan 113 daripada susunan surat-surat Al-Qur'an, dan termasuk juga ya salah satu surat yang dimulai dengan kalimat Qul. Dan dia diturunkan setelah surat Al-Fil. Apa surat Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan surat ini juga disebut dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Ya, salah satu daripada surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat yang di dalamnya Allah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa yang menyebabkan surat ini turun Ibu sekalian? Ya, ada dua versi ya. Versi yang pertama, surat ini diturunkan oleh Allah sebab kejadian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau pernah terkena sihir atau guna-guna. Ya. Jadi ternyata nabi kita Ibu sekalian, meskipun beliau seorang nabi, rasul kekasih Allah, pernah beliau terkena guna-guna, terkena sihir. Yang di dalam riwayat disebutkan penyihirnya itu bernama Labid bin Al-A'sam. Ya, Labid bin Al-A'sam, salah seorang orang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara dia menyihir? Apakah dengan sihir seperti di film-film itu? Nenek lampir gitu. Tidak. Dia menyihir dengan membuat sebuah jimat. Jimat itu buhul ya. Buhul itu entah benang, entah rambut, entah apa. Dia taruh di dalam sebuah batu dan kemudian batu itu disimpan di dasar sebuah sumur. Sumur berair. Nah, entah gimana cara dia masuk ke sumur itu, mungkin dia menyelam kali kan, menyelam. Nah, dia taruh di situ. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, yang sakit beliau cukup parah waktu itu. Ya, cukup parah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya kemudian datanglah dua orang malaikat mendatangi Rasulullah dalam keadaan sakit. Yang satu berdiri di atas kepala beliau, yang satu berdiri di bawah kaki beliau. Yang di atas kepala kemudian berkata kepada yang berdiri di kaki, laqad suhira. Dia telah disihir. Kata malaikat yang berdiri di bagian kepala tadi. Maka kemudian ya, malaikat yang berada di kaki bertanya, "Wa man saharahu?" Siapa yang menyihirnya? Maka malaikat yang berada di kepala berkata, yang menyihirnya bernama Labid bin Al-A'sam. Ya, Labid bin Al-A'sam, salah seorang orang Yahudi yang ada di kota Madinah waktu itu, atau di Mekah ya. Ya, ini berarti surat ini, asbabun nuzul ini terjadinya di Madinah Ibu sekalian. Karena memang surah Al-Falaq ini ada sebagian yang mengatakan dia bukan surat Makkiyah. Dia surat Madaniyah, karena kejadian Nabi terkena sihir itu di Madinah. Karena orang Yahudi itu adanya di Madinah. Di Makkah waktu itu belum ada orang Yahudi. Nah, berarti kejadiannya di Madinah, maka situlah mereka berkesimpulan surat Al-Falaq ini berarti dia surat Madaniyah. Lalu sahabat yang berada di kaki tadi bertanya lagi. Ya, dia bertanya lagi, di mana letaknya sihir tersebut? Setelah tadi tanya namanya, dikasih tahu Labid bin Al-A'sam. Kemudian dia bertanya, di mana letaknya? Lalu malaikat yang di atas menjawab, dia berada di sebuah sumur milik salah seorang kabilah di sini, berada di dasar sumur ya, di dasar sumur. Kemudian kata malaikat tersebut, keringkanlah airnya, angkat batunya, kemudian ambil sebongkah batu yang ada di bawah situ, lalu bakar. Ya, bakar. Maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun di pagi hari, itu kejadiannya di malam hari, maka kemudian beliau mengutus sahabat beliau yang bernama Ammar bin Yasir untuk mendatangi sumur yang ditunjukkan oleh malaikat tersebut. Kemudian sumur itu dikeringkan, yang didapati warna airnya itu seperti kuning, seperti kunyit. Lalu sumur itu dikeringkan, dan kemudian sahabat Ammar bin Yasir tadi turun ke bawah mengikuti petunjuk malaikat tadi yang disampaikan oleh Nabi, dan kemudian akhirnya menjumpai sebuah batu. Batu itu kemudian diangkat ke atas, kemudian dibakar, pecah, dan ternyata ditemukan sepintal buhul, buhul benang atau rambut. Nah, ketika itulah Allah turunkan surat Al-Mu'awwidzatain ini, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ketika Nabi baca Qul a'udzu birabbil falaq, putus ikatannya yang pertama, buhul tadi. Dan ketika Nabi baca Qul a'udzu birabbin nas, maka putuslah buhulnya yang kedua,
dan setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sembuh dan kemudian kembali sehat seperti sedia kala. Nah, ini di antara riwayat yang menyebutkan sebab diturunkannya surah Al-Falaq. Jadi karena kejadian yang menimpa Rasulullah SAW ketika beliau terkena sihir oleh seorang penyihir atau tukang guna-guna di Madinah. Namun ada pula yang mengatakan surat ini Allah turunkan untuk mengingatkan Rasulullah SAW terkait dengan bahaya hasad. Apa hasad, ibu-ibu sekalian? Iri atau dengki ya. Tapi ada bahasa lain daripada hasad itu al-ain. Tahu ibu ain? Ain itu artinya hasad. Ya, tapi ada perbedaan antara ain dengan hasad. Ya, Ibu? Oh enggak, beda lagi tuh. Kalau fardu ain beda dengan ain yang kita maksud di sini. Ya, ain itu berarti mata, bisa berarti jiwa, bisa berarti mata air. Nah, ain yang kita maksud sebagai hasad ini mata, Bu. Ya. Karena hasad itu kan lewatnya dari mana? Mata. Ada kita hasad dengan telinga? Tidak ada kan? Kita melihat orang tuh menjadi hasad kapan? Setelah kita melihat. Tapi kadang-kadang baru mendengar saja lah hasad juga, enggak, Bu? Baru mendengar kabar saja anaknya si anu tuh lulus patang di ITB atau di UNP. Langsung timbul sekali perasaan hasad. Tapi yang dimaksud dengan ain di sini bukan itu ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah untuk berlindung daripada bahaya ain. Bahaya ain itu adalah hasad yang sangat berbahaya yang dapat mematikan. Jadi ternyata hasad itu ibu sekalian sangat berbahaya. Dia dapat menyebabkan mudarat bagi kita. Jadi kalau ada orang hasad sama kita, hati-hati. Ya. Karena hasadnya orang itu kalau jatuh kepada seseorang yang memiliki apa yang disebut dengan ain, dia bisa mencelakakan kita. Dia bisa membuat kita sakit parah, bahkan sampai menyebabkan kita mati. Kalau yang dia hasati atau yang dia aini itu adalah rumah kita bisa roboh, hancur, terbakar. Kalau yang dia aini atau dihasati adalah kendaraan kita pun bisa rusak, kecelakaan, hancur dan lain sebagainya. Kalau yang dia itu anak kita pun bisa sakit. Nah, itu mungkin sebagian ibu sudah pernah mendengarkan pengajian tentang ain. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah untuk setiap pagi dan petang itu membaca zikir agar kita terlindungi daripada bahaya ain ini. Dan dia banyak berada di sekitar kita. Kadang-kadang kita tidak sadar. Rancak mana Bu Arikomah? Ya kan? Tapi dia memuji itu dengan perasaan iri. Dan tidak sempat menyebut kalimat Masya Allah. Sambil mendecak kagum dia kan rancak bana jebab ibu pakai kok di ma babali kok. Diulang-ulangnya tapi diceliak matanya itu mengeluarkan sinar keirian gitu. Tahu-tahu beko ibu pulang tiba rumah 8 yang saja kapalo itu damam gak 3 hari. Betul ibu? Ini diantaranya adalah dampak daripada hasad tadi. Dampak daripada ain. Jadi kalau takatu Ustaz, tak boleh awak berpakaian rancak keluar rumah. Tak boleh awak berdandan dan segala macam. Nah, tentu boleh. Tapi kita harus mawas, harus hati-hati dan harus melindungi diri kita dengan zikir pagi dan petang. Baik, nanti kita perjelas dalam tadabbur Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk kepada tadabbur daripada surat Al-Falaq ini, Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung. Aku memohon perlindungan birabbi dengan Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya Al-Falaq. Siapa atau apa Al-Falaq ini, Ibu sekalian? Ada 2. Yang pertama Al-Falaq dalam bahasa Arab, orang Arab menyebutnya Al-Falaq itu adalah salah satu jurang yang terdapat dalam neraka Jahannam. Jurang yang sangat ditakuti. Jurang yang sangat angker dan menyeramkan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, minta berlindunglah engkau daripada Tuhannya jurang neraka Jahannam yang dalam itu. Karena Allah yang memilikinya dan Allah pula yang akan menghindarkan kita untuk tidak masuk ke sana.
Itu yang pertama. Jadi al-falaq yang pertama artinya jurang, salah satu jurang yang terdalam yang terdapat di dalam neraka jahanam. Berapa dalamnya, Ibu? Tidak ada yang bisa mengukurnya. Ya. Karena satu batu saja dijatuhkan ke dalam neraka jahanam, dia baru sampai ke dasar mungkin miliaran tahun. Miliaran tahun, ya, tidak usahlah jahanam. Bintang saja dari langit kalau jatuh dia ke bumi, itu dia butuh waktu miliaran tahun baru sampai ke bumi. Ya, cahaya yang kita lihat, padahal cahaya itu melesat dalam 1 detik 350.000 kilometer dalam 1 detik. Nah, dia baru sampai ke kita setelah miliaran tahun. Berapa jauhnya bintang itu dari bumi, Bu, ya. Nah, neraka jahanam lebih dalam lagi dari itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, al-falaq artinya adalah subuh. Al-falaq artinya subuh atau fajar yang menyingsing, ya. Waktu falak ketika fajar menyingsing itulah disebut dengan al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya al-falaq, yaitu Tuhannya waktu subuh ketika fajar menyingsing. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa artinya min syarri ma khalaq? Dari keburukan apa-apa yang dia ciptakan. Apakah ada Allah itu menciptakan yang buruk itu? Ya. Dalam Al-Qur'an kita pernah mendengar wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil yang aku kerjakan, tidak ada yang sia-sia. Tapi di sini Allah mengatakan min syarri ma khalaq. Allah tidak menciptakan keburukan, tapi yang buruk itu yang menimbulkan adalah apa yang dia ciptakan itu tadi. Manusia Allah ciptakan tidak ada yang buruk, tapi manusia itulah yang kemudian menciptakan keburukan. Ya, menciptakan keburukan. Jin, setan semua diperintahkan untuk kebaikan, tapi merekalah kemudian yang menghasilkan keburukan. Allah tidak pernah menciptakan keburukan sama sekali. Ya, karena Allah berkata, "Wa ma khalaqta hadza batila." Tidak ada yang batil yang Allah ciptakan. Tapi Allah karena tahu di antara makhluk-makhluknya yang dia ciptakan ada yang kemudian menjadi produsen keburukan, ada yang jadi tukang sihir, ada yang jadi tukang tenung, ada yang suka iri, ada yang yang usil, ada yang jahat, ada yang apa lagi, Bu? Ada yang macam-macam. Tukang santet. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari hal-hal semacam tersebut. Min syarri ma khalaq. Ini ada cerita lucu sedikit, Ibu sekalian. Dulu ada orang Mesir dengan orang Aljazair sedang pergi umrah. Orang Mesir berkata kepada orang Aljazair, kami adalah bangsa yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Karena nama negara kami banyak terdapat dalam Al-Quran. Iya, benar juga. Dalam Al-Quran ada beberapa tempat Allah sebut kalimat Mesir itu. Ihbitu Misra. Masuklah kalian ke dalam negara Mesir, kata Allah. Mesir itu kan kampungnya Nabi tempatnya Nabi Yusuf kan. Fadkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah kalian ke dalam negara Mesir, insyaallah kalian aman di dalamnya. Dan ada di tempat yang lain. Jadi kami ini bukan sembarang bangsa, kata orang Mesir ini. Kami ini adalah ummud dunya. Jadi orang Mesir itu kalau ketemu kita sama dia, saya orang Mesir langsung puji dia dengan mengatakan ummud dunya. Apa artinya ummud dunya? Ibunya dunia. Karena mereka meyakini peradaban tertua di dunia ini adalah peradaban Mesir. Dunia ini tidak ada kalau tidak ada Mesir, kata mereka. Kita puji aja itu sambil ibu belanja di warung. Mesir ummud dunya. Langsung pera ibu belanja udah. Saya sering waktu itu naik taksi, Mesir ummud dunya. Ada tuh kadang perai, kadang di diskon separuh. Karena memang orang Mesir itu paling suka dipuji, ya. Ada pula tentunya, Bu. Baik. Mendengar orang Mesir ini berceloteh, kata orang Jazair, dia yolo ndak kecilnya kan. Tapi awak ndak mau kalah do kecil. Kecil orang Jazair. Kok kami orang Aljazair ado lo disebut dalam Al-Qur'an. Mado kecil orang Mesir kan? Ado. Coba tunjukkan di mana suratnya, di mana ayatnya. Akhirnya dipikir-pikir di orang Jazair itu, bersoboklah di inyo surah Al-Falaq kok. Kecil orang Jazair kok, tahu ndak engkau surah Al-Falaq? Lagi kecil. Coba baca.
Bacanya dalam masjid kau, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Stop situ. Bagus, sudah stop. Coba baca min syarri ma khalaq tadi. Min syarri ma khalaq. Apa artinya? Dari keburukan yang dia ciptakan. Nah, keburukan yang diciptakan itu kamilah orangnya tu kaji. Jadi karena orang Aljazair ini ya, mereka memang terkenal dengan ya bukan kejahatan sih tidak ya. Karena tidak ada bangsa itu yang jahat semua, tidak ada ya Bu ya. Sebanyak-banyak nan buruk pasti ada nan elok, dan begitu pula sebaiknya. Tapi mereka saking sudah saking mereka sudah kesalnya dengan perbuatan rakyat mereka yang suka berbuat jahat, sampai-sampai akhirnya mereka berkata begitu. Ya, orang awak pun jahit sesadonya. Kan awak acuk dong dia tu kan, awak orang Padang ko, takahiko, Padang bengkok lah segala macam. Awak memburukkan diri awak dulu kan? Dia awak acuk kanai kasus, acuk bersobok je orang-orang dah elok, orang Padang ko takah itu. Model itulah orang Jazair tadi. Jadi dia berkata kepada orang Mesir, min syarri ma khalaq, ketahuilah saudaraku katanya, sesungguhnya yang Allah perintahkan kepada kalian, kepada kita manusia untuk berlindung daripada keburukannya, itulah kami orang Jazair, maksudnya itu. Jadi hati-hati kalian jambu kami, karena kami adalah keburukan yang Allah sebut dalam surah Al-Falaq. Itu tak kaji orang Mesir menangah kan? Ya, itu hanya cerita saja ibu sekalian. Baik, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang dia ciptakan. Ya, dari keburukan manusia, keburukan setan, iblis, keburukan jin, dengan segala macam perbuatan mereka. Termasuk juga dari binatang. Ada enggak binatang yang membahayakan kita? Ada. Apa contohnya ibu? Ya, ular berbisa kan? Kalau sipasan, nah itu termasuk kita berlindung dari mereka. Atau mungkin virus, bakteri-bakteri yang ada di tempat-tempat yang kotor. Makanya kalau kita masuk kamar mandi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, al-khubuth artinya bakteri-bakteri. Itu bakteri-bakteri, mikroba itulah yang banyak terdapat di kamar mandi. Al-khaba'ith makhluk halus. Anak-anak jin misalkan, anak-anak ubilih yang bersarang memang di kamar mandi. Makanya kalau kita di kamar mandi itu tidak boleh berlama-lama. Tidak boleh sambil bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi, ya, atau mungkin sambil main HP, atau sambil merokok. Banyak kebiasaan-kebiasaan, ya. Karena kamar mandi itu tempat yang paling banyak setan, iblis, jin di sana. Saya dulu pernah punya kawan waktu kuliah di Mesir, ibu sekalian, ada 10 ekor jin. Pas kami ruqyah, dia mengaku masuk dari lubang kamar mandi. Kami ruqyahnya bu, 10 keluar jin dari badannya, mengaku dari mana masuk dari kamar mandi. Baru kau masuk di sinan, sebab kawan kau acok bermanuang di kamar mandi. Lama di kamar mandi, bermanuang-manuang, mencalik-calik wajahnya, tentu. Akhirnya masuk dari sinan. Baik. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada ya bahaya kegelapan malam idza waqab, apabila dia telah datang. Jadi malam itu ketika dia semakin pekat, maka dia semakin berbahaya. Makanya kenapa ya Allah perintahkan kepada kita, anak-anak kita, kalau malam sudah masuk, suruhlah anak masuk dalam rumah lagi. Karena malam itu adalah waktu makhluk-makhluk halus yang banyak melakukan aktivitas dan melakukan, dan manusia ya, para penyihir, tukang-tukang tenung banyak beraktivitas pula di malam hari, berkongsi, bersikongkol dengan jin dan setan. Mereka melancarkan aksi-aksinya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan daripada bahaya penyihir perempuan yang suka meniup-niupkan di dalam buhul. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari bahaya perempuan penyihir yang suka membuat buhul-buhul, ya, yang suka membuat mantra-mantra sihir, buhul-buhul, yang mencari rambut orang, mencari apa lagi misalkan, kok gigi orang carinya, kok potongan tubuh atau apa ya. Yang banyak itu apa bu? Rambut biasanya enggak?
Rambut. Makanya rambut itu kalau berserakan di rumah dianjurkan untuk dikumpulkan, dikubur. Ya, karena ada orang-orang jahat yang mungkin menggunakan media rambut kita untuk mengguna-gunai kita. Ya, meskipun kita tidak boleh takut. Kita itulah gunanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada bahaya orang yang hasad jika dia telah hasad. Nah, ini kita jelaskan sedikit Ibu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada bahaya orang yang hasad apabila dia telah hasad. Pada dasarnya orang hasad itu kan tidak membahayakan kita kalau hanya sekedar hasad saja. Tapi kalau hasadnya sudah berubah menjadi tindakan, ada orang hasad karena dia tidak terima, tidak rela, tidak ridho dengan manfaat atau rezeki yang kita peroleh dari Allah, lalu dia berbuat makar. Ya, dia bisa berbuat makar, rasa hasadnya itu mendorong, karena hasad itu apa? Hasad itu adalah menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Ya, tidak terima dengan nikmat yang diterima oleh orang lain dan diiringi dengan rasa ingin supaya nikmat itu hilang. Tapi kalau hanya sekedar iri melihat orang dapat nikmat tapi tidak menginginkan nikmat itu hilang daripada pemiliknya, tapi dia hanya ingin kok dapat awak you dia tolong ndaknya. Itu bukan hasad namanya. Itu namanya dalam agama ghibtah. Awak iri mencari orang santi yang baca Quran. Kau dapat bisa lo, kan tak doa kecian dia, kau dapat bisu ada bisa aja baca Quran lah itu. Ada ndak ibu model itu? Kau dapat bisu senyo teloh senyo ndak model itu baca Quran lah. Ada ibu pernah model itu? Ndak. Tapi ibu berkata kok bisa lo model itu ndaknya. Itu bukan hasad namanya itu. Itu namanya ghibtah. Kalau melihat orang pandai, misalnya anak orang sukses, sukses anaknya, kau dapat anak wak you model itu lo ndaknya. Ya, tanpa berniat atau berpikir tapi besok anak itu gagal lah hendaknya. Itu kalau sudah begitu itu hasad namanya. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi hasad itu bisa melahirkan kepada tindakan yang berakibat hilangnya apa yang sudah kita dapatkan itu. Ya, mungkin dengan sabotase, mungkin dengan mengadu domba, mungkin dengan memfitnah. Tapi yang kedua, hasad yang berikutnya adalah yang tadi kita jelaskan dengan al-ain tadi. Ya, dia tidak melakukan apa-apa ibu. Dia tidak pergi mengadu domba, dia tidak pergi memfitnah, dia tidak pergi sabotase, dia diam saja. Tapi ibu bisa lihatnya, kecil dah matinya, tapi terucap di mulutnya. Rancaknya baca tu lain. Si ayahnya tu, di mana tinggal tu? Bisa lihat tak ibu? Dia rancaknya lain kecil kan. Baiklah ibu, sudah tu nan dipujinya tu bu. Ya, kalau memang dia seorang pemilik ain yang sangat dahsyat, bisa tati lantang seketika. Bisanya tati lantang seketika, kok kena impok kayu, kok kena apa. Atau mungkin kalau ainnya itu tidak begitu kuat, mungkin dia pulang ke rumah dulu, bekot tiba di rumah, tiba-tiba kepalanya sakit, paniang, sudah tu rabah detek kasur damam. Damam bisa jadi tidak cegak-cegak, seminggu sudah tu meninggal dunia. Ini adalah fakta dan realita yang harus kita hati-hati. Karena dulu pernah menimpa sahabat Rasulullah SAW. Ya, ada sahabat yang kena ain, yang mengaininya itu sahabat juga padahal. Jadi yang ain atau hasad ini, ibu, tidak mesti dari orang jahat, tidak mesti dari orang yang tidak sholat, ahli maksiat, tidak. Orang yang ahli sholat pun, orang yang taat beribadah pun punya ain juga. Makanya kenapa kalau kita memuji itu diperintahkan kepada kita untuk menyebut kalimat Masya Allah atau Subhanallah boleh juga. Tapi yang benar itu Masya Allah. Masya Allah, rancaknya tu nyulai. Acik ibu cakap Masya Allah, rancak mana ibu hari koko? Masya Allah, rancaknya anaknya. Masya Allah, hebatnya. Iringilah semua dengan Masya Allah dan pujilah apapun yang ingin kita puji. Insya Allah tidak ada yang menjadi mudarat satupun. Karena dengan menyebut Masya Allah, kita telah memulangkan segala macam kehebatan, kenikmatan yang kita lihat itu kepada pemiliknya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak sebut Masya Allah, maka itulah nanti yang akan menjadi mudarat. Jadi itulah makanya dalam Al-Quran ini, dalam Al-Falaq ini Allah berkata, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad atau ain ini, ibu sekalian, di Arab itu sangat mereka percayai.
Pernah saya melihat bertanya, kenapa kalau di Aljazair itu orang tidak pernah cuci mobil? Mobil baru beli, Bu. Dibiarkan 2 bulan tidak dicuci-cuci. Baru beli, baru buka plastik. Lah bakar-karak otonya itu. Ternyata setelah saya tanya, alasannya takut ain. Beko kok rancak mengkilek kinclong otoko lewat di muka orang sedang duduk-duduk berdua bertiga dipujinya otoko atau itu beko tak senggol. Talantak kok malah penyok otoko. Makanya kalau di Arab ini Ibu sekalian kalau pergi umroh nampak di tulisannya itu Masya Allah. Di mobil itu tertulis kalimat Masya Allah. Karena kalau orang mau memuji nampak oleh dia kalimat Masya Allah itu dia baca batal ainnya. Nah, ini juga boleh kita laksanakan ya di rumah kita tulis tulisan Masya Allah di pintu itu. Baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Kalau di badan awak Pak, di balilo kaluang Masya Allah kadang-kadang. Ya kalau iya boleh juga sih Bu ya. Tapi tentu tidak mungkin kemana-mana kita bawa Masya Allah kan. Cara yang paling efektif apa lagi? Dengan sering-sering berzikir kepada Allah. Membaca Al-Mu'awwizatain ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Zikir pagi dan petang. Baik. Ibu-ibu yang saya hormati, karena waktu yang tidak mengizinkan, kita cukupkan dulu dengan tadabbur 2 surat ini ya. Mungkin kalau masih ada waktu 5 menit lagi. Masih ada Ibu? Habis ini ada acara lagi? Oh, ada yang tahsin ya. Berapa? 9.30? Oh gitu. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Iya, Ibu itu dulu. Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengamalkan nilai surat Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian Pak Ustadz, banyak orang hafal dengan Al-Ikhlas, tapi tetap datang ke dukun, percaya nikmat, takut sial. Ya. Bukankah itu melanggar al somad? Dan pertanyaan saya, di mana letak fokusnya antara hafalan dan akhir atas jawaban Pak Ustadz? Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Kita jawab dulu pertanyaan satu ya. Ya, memang benar sekali yang Ibu sampaikan. Kita kebanyakan umat Islam ini bahkan hampir semua hafal surat Al-Ikhlas. Hafalnya bahkan hafal di mulut ya, bukan hafal di kepala lagi. Sambil tidur, sambil masak, sambil motong-motong pun disuruh baca surat Al-Ikhlas pasti hafal, tidak akan salah. Sama kayak kita baca Al-Fatihah. Tapi implementasinya ya ini yang perlu kita pertanyakan. Karena kalau kita tadabburi surah Al-Ikhlas ini dengan baik, maka seharusnya dia menjauhkan umat Islam itu atau seorang muslimah itu dari praktek-praktek yang tadi Ibu bilang. Ya, bukan hanya sekedar tidak lagi datang ke dukun, tidak lagi percaya kepada tahyul. Bahkan kalau surah Al-Ikhlas ini ditadaburi dengan baik, hilang segala ketergantungan kepada manusia selama ini apapun bentuknya. Ini yang paling banyak kita alami. Kalau terutama ibu-ibu saya di sini, kalau soal syirik, bid'ah, khurafat, tahyul mungkin tidak ada lagi kita. Kalaupun ada mungkin tidak sadar kadang-kali. Itu perlu tetap kita hati-hati. Tapi soal kalimat Allah yang tadi mengatakan Allahus Samad. Nah, ini yang banyak ujian kita alami. Kita belum utuh menggantungkan diri kita kepada Allah. Sehingga kita sering sedih, sering kecewa, sering patah hati ya, karena manusia. Kenapa? Karena kita belum mentadaburi dengan baik dan belum mengamalkan dengan baik, meyakini dengan baik kalimat Allahus Samad tadi. Ya, jadi kita mulai dari awal ya. Kita tadaburi qul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu. Kalau Allah sudah satu, tidak mungkin kita terima lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak mungkin kita terima lagi keyakinan yang mengatakan Allah itu 3, Allah itu ada Tuhan hujan, ada Tuhan rezeki, ada Tuhan jodoh, dan lain sebagainya. Itu kita buang semua itu. Dan insya Allah kita semua sudah selesai dengan itu Bu ya. Nah yang kedua lagi Allahus Samad.
Allah lah tempat bergantung. Ini yang harus kita perbaharui kembali iman kita dalam hal ini. Allah tempat bergantung. Allah lah yang punya kuasa memberi dan Allah yang punya kuasa untuk menolak. Allah yang punya kuasa memberikan manfaat, Allah yang punya kuasa menolak mudarat. Nabi mengatakan kalau seluruh manusia, bukan manusia saja, seluruh jin di muka bumi ini, di dunia ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepada engkau, maka niscaya mereka tidak akan bisa kalau Allah tidak menghendaki. Manusia semuanya, jin semuanya berkumpul akan memberikan sesuatu untuk memberikan manfaat pada kita, tapi Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa. Dan sebaliknya kata Nabi, seluruh manusia di muka bumi ini bersatu, berkumpul di satu tempat, dengan jinnya pula, berapa banyak jin itu, ingin membunuh engkau misalnya. Ingin memberikan mudarat kepada engkau, tapi niscaya mereka tidak akan sanggup melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga kalau kita sudah mengimani ini, maka kita akan bergantung hanya kepada Allah. Tidak kepada suami, tidak kepada anak, tidak kepada saudara, tidak kepada atasan, tidak kepada siapapun. Ya, manusia mau berubah silahkan. Manusia mau mengecewakan, lupa, silahkan. Kita hanya bergantung kepada Allah yang menghidupkan kita, menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, memberi kita rezeki sejak kita lahir, tumbuh berkembang, dan dia pula yang mematikan kita, dan dia pula yang nanti akan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini sudah selesai pula kita di sini ya. Allah tidak pernah beranak. Insyaallah tidak ada di sini kita yang seburuk apapun orang muslimnya, tidak ada yang meyakini Allah itu punya anak, dan tidak ada pula yang meyakini Allah itu pernah diperanakkan, ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, ini masih goyang juga di sini. Padahal Allah sudah mengatakan tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada tandingannya apapun. Tapi masih sering kita takut sama preman, masih sering kita takut sama pejabat penguasa, masih sering kita takut sama orang memiliki kekuasaan. Tapi kita sebagai seorang mukmin kalau sudah mengimani ini, kita hanya bergantung kepada Allah dan meyakini hanya Allah zat yang maha kuasa yang tidak dikalahkan kekuasaannya oleh apapun. Selain daripada itu, maka akan kalah, ya, akan kalah dan akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir begitu Ibu, ya. Ya, adapun yang tadi Ibu maksud juga banyak memang praktek-praktek yang orang Islam itu tidak sadar. Percaya kepada tahyul, percaya kepada khurafat. Nah, contoh misalkan percaya kepada tanda-tanda. Menangiang telingo sebelah kita, aku tando alo ko. Aku tando ndak elok ko do. Atau mato mengijuk-ijuk sebelah suwok. Aku tando pitih ketibo ko. Itu tidak boleh Bu, walaupun dengar bergurau ya. Tangan gatal-gatal, aku sebantale ko terimo. Tidak boleh itu. Ya, dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan ada seseorang yang mau keluar rumah, lalu ketika dia berdiri di depan rumahnya, tiba-tiba jatuh kotoran burung menimpa bajunya. Karena itu jatuh, dia menganggap itu sebuah tanda sial. Lalu dia balik masuk dalam rumah lagi, buka baju, tidak jadi pergi. Kalau ada orang melakukan seperti ini, maka dia telah kafir kata Nabi. Ya, mungkin sebagian pernah saya lihat juga ada ibu-ibu yang kalau naik kendaraan tertabrak kucing, itu ibu-ibu kok histeris kok. Capek pak, capek ambil kucing yang tuku buan, capek cilako awak beko. Iya Bu ya, cilako awak beko pak. Padahal tidak ada masalah situ, bukan tidak ada masalah, bukan boleh, tentu tidak boleh. Tapi tidak sampai ke sana masalahnya. Namanya kucing kan dia tidak berakal, nyeberang sembarangan, tertabrak, sudah ajalnya di sana. Kita berhenti baik-baik, kita kubur sebagai adab kita kepada sesama makhluk. Jangan dihubung-hubungkan. Cilako, beko, yuk kok terjadi kecelakaan. Itulah tadi, pantak kucing tadi, itulah belanggawa. Itu sudah keluar kita daripada makna surah Al-Ikhlas tadi. Ibu ya, baik. Mudah-mudahan difahami. Baik Ibu silakan. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan perbedaan antara jin, setan, dan iblis. Yang tiga itu apa-apa pekerjaannya. Baik Ibu ya. Ada jin, ada setan, ada iblis. Baik Ibu ya. Yang pertama, iblis dan setan itu bermuara kepada jin semuanya.
Nah, jadi induk namanya? Induk angkangnya, ya, mohon maaf ya. Induk angkang itu jin. Di antara sekian banyak jin itu ada satu golongan, ada suatu suku lah katakan. Ada sekelompok jin yang bernama iblis. Iblis itu adalah jin, bangsa jin dia, makhluk halus. Jadi Allah dulu ciptakan manusia, malaikat, dan jin. Tiga ini. Nah, sekarang kita bicara jin. Jin itu ada dulu satu golongan yang bernama iblis. Iblis itu tadinya dia adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Ahli ibadah, tidak mangga-mangga malaikat. Saking taatnya iblis, yang tadinya dia tinggal di dunia bersama saudara-saudaranya bangsa jin, diangkat oleh Allah harkat martabatnya, digabungkan bersama golongan malaikat tinggal di dalam surga. Tapi yang namanya tidak berubah dong. Iblis juga namanya, ya. Nah, sampai akhirnya kemudian Allah ciptakanlah manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan kepada para malaikat. Ya. Bayangkanlah tuh, Allah berkata, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Allah berkata kepada para malaikat, saking dia telah taat betul, Allah sebut dia sama dengan malaikat. Wa idh qulna lil malaikah. Kami berkata kepada para malaikat, termasuk iblis dalamnya. Maka sujudlah fasajadu illa iblis. Sujudlah semua malaikat kecuali iblis tadi. Ya, enggak mau dia sujud iblis ini kepada Nabi Adam. Kenapa dia enggak mau sujud? Karena dia merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia daripada Nabi Adam. Ya, karena dia menyombongkan diri. Lalu karena kesombongannya itu diperintah sujud oleh Allah, enggak mau sujud, kemudian dia dikutuk oleh Allah, diusir oleh Allah keluar dari surga. Ya. Nah, setelah dia keluar dari surga, maka dia pun dapat perjanjian dari Allah, dia tidak akan mati, dia akan terus beranak pinak, ya, dia akan diberikan kebebasan, keleluasaan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Keluarlah dia di dunia beranak pinak, beranak, bercucu, bercicit, berketurunan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Hitung saja berapa jumlah mereka, Bu. Nabi Adam saja satu orang tadinya, sekarang sudah berapa miliar kalau dihitung semua yang tidak mati-mati dari yang dulu. Nah, iblis sekarang hidup semua, mungkin jumlahnya ada 100 miliar. Jumlah awak 7 miliarnya. Iblis jumlahnya berapa? 1 miliar, berarti satu orang ada berapa iblis dia? Satu orang kita ini mengitari kita mungkin ada 1000 iblis. Ya. Nah, makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, itu iblis Ibu ya. Nah, setan bagaimana pula? Nah, syaitan itu kata ulama itu ada sifat. Sifat daripada jin yang jahat tadi. Jadi ada iblis, dia udah jadi iblis tuh. Ya, nah, iblis ini dia ketika dia berbuat jahat, maka berubah namanya menjadi setan. Dia pilih jo. Tapi ketika dia menyesatkan anak cucu Adam, maka dia berubah nama menjadi setan. Nama saja yang berubahnya, Bu. Nah, karena setan itu adalah sifat buruk. Seseorang yang memiliki sifat buruk dan memberikan keburukan itu setan namanya. Nah, itu kalau pilih, kalau nyolah berbuat keburukan berubah namanya jadi setan. Tapi Allah mengatakan minal jinnati wan nas, syaitonul insi wal jinni. Ternyata manusia pun juga begitu. Ketika manusia itu berbuat buruk dan mengajak kepada keburukan, maka berubah pula namanya. Dari manusia menjadi setan. Jadi setan itu ada dua. Ada setan dari yang makhluk halus, yaitu dari kalangan iblis tadi, dan begitu pula dari kalangan jin yang induknya tadi. Karena jin itu kan ada pula yang muslim, ada yang kafir. Kalau yang kafir dia menjadi setan juga, ya. Nah, kalau yang muslim dia nanti masuk kepada golongan yang muslim pula dari golongan manusia. Jadi itu ya Bu ya. Jadi induknya namanya jin. Jin itu punya satu golongan yang bernama iblis. Iblis itulah yang kemudian sekarang menyesatkan manusia, yang dalam perbuatannya itu dia berganti nama menjadi setan. Namun setan ini bukan dari kalangan iblis saja. Dia juga berasal di kalangan jin yang lain, yang non-iblis tadi, dan juga dari kalangan manusia. Bersatulah mereka dalam satu titik yang bernama setan. Ya, jadi kalau kita ada bilang orang-orang sesuatu yang jahat, setan Pak Jatuh, itu tidak masalah tuh. Memang setannya tuh. Ya, kelakuannya seperti setan. Baik. Silakan ini. Ini tadi Ustaz bilang kebiasaan Rasulullah membaca Al-Ikhlas pada saat terakhir.
Ya, yang biasa dibaca Nabi di rakaat terakhir itu pada saat sholat witir, Ibu. Ya, sholat witir di rakaat pertama kalau kita sholatnya itu 3 rakaat sekaligus, satu salam. Rakaat pertama kita baca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua kita membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga kita membaca Qul huwallahu ahad. Itu yang dikerjakan Nabi. Sunnah Nabi begitu. Enggak apa-apa. Boleh Ibu, enggak apa-apa. Kalau kebiasaan kita, kata Ibu, urutan 3 surat itu dibaca. Karena 3 rakaat, pertama Al-Ikhlas dulu, yang kedua Al-Falaq, yang ketiga baru An-Nas. Boleh enggak? Boleh. Boleh saja, enggak ada masalah. Tapi kalau mengikuti sunnah Nabi, pahalanya lebih banyak. Kalau mengikuti sunnah Nabi, baca Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Itu Bu ya. Baik. Ibu yang belakang dulu, mohon izin. Ya, jadi takut yang Ibu maksud tadi itu adalah takut yang naluriah, yang fitrah ya. Allah berkata walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Justru takut yang Allah bilang dulu. Kami akan coba kalian dengan rasa takut. Takut kurang rezeki, takut akan dianiaya orang, takut akan kehilangan dan lain sebagainya. Itu takut yang fitrah. Semua manusia diberikan fitrah oleh Allah rasa takut, dan rasa takut itu sebetulnya menyelamatkan. Kalau nak dulu takut gak seketek Bu, ya, akhirnya kita ceroboh sebagai manusia. Kecil orang jangan lewat sini ada harimau. Dia salah ambut takut dah. Rupanya ada harimau. Diterkamnya oleh harimau. Gimana cara melawan harimau sebesar itu? Karena ada rasa takut tadi celaka kan. Jadi takut yang Ibu tadi itu ada takut yang fitrah itu boleh. Tapi kalau takut dalam artian kita gentar, ya, akhirnya mengikuti perintahnya apa yang dia inginkan, itu tidak boleh begitu. Kita hanya takut kepada Allah. Kalaupun akan dia aniaya, terserah, lakukanlah apa yang mau kamu lakukan. Saya siap mati. Kalau harus mengikuti keinginanmu, bermaksiat, kafir, syirik, saya tidak mau. Mau kamu apapun, saya nggak akan masalah. Saya tidak akan takut, saya tidak akan bergeming. Saya hanya takut kepada Allah. Takut kalau nanti saya lakukan yang kamu minta, saya akan dijebloskan, dimasukkan ke dalam api neraka. Takut ini yang saya bilang tadi Bu ya. Tidak boleh ada yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk takut pada hantu tadi juga. Kadang harus takut seorang di rumah kan. Itu tidak boleh juga. Itu harus kita kuatkan dengan surah Al-Ikhlas tadi. Ya, kadang-kadang itu lahir dari kejahilan kita. Kalau itu bukan takut yang fitrah itu Bu. Itu takut di rumah beko ada hantu beko cekik nyawa segala macam, itu bukan takut yang fitrah itu takut karena kelemahan iman. Takut karena belum tuntas mentadaburi surat Al-Ikhlas. Ya. Karena harusnya jin itu nak takut jawab. Umar bin Khattab jangankan jin lah, ubili saya takut je. Kalau ada Umar lewat di satu buah jalan, nampak dia ubili dari jauh, hanya cari jalan yang lain. Itu Umar tuh, karena dia tahu betul Umar ini siapa. Kau dapat awak model itu londak. Jangan sebaliknya. Nampak awak jalan di jauh, nyo tadi sinan lah. Awak jalan siko, dikajarnya awak. Supaya bersoboknya jawab. Itu berarti tidak takut setan juga pilih jawab. Kau dapat awak kau yo takut lo pilih itu jawab Bu. Dengan cara apa kita membuat iblis takut sama kita? Dengan memperbanyak ibadah. Bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Silakan. Apa beda ain dengan hipnotis? Satu yang saya. Yang kedua, tentang jin yang berada di kamar tadi, kamar mandi dimasukkan di situ. Ada pendapat jalan mau ditinggal kamar mandi, bahkan airnya ditutup dan kamar mandi tidak ada main lagi di situ. Untuk klosetnya ditutup. Nah, yang bak ditutup di situ. Pendapat seperti itu dan gimana? Ya Ibu. Pertanyaan pertama, apa beda ain dengan hipnotis? Ya ini beda ya. Kalau hipnotis itu memang permainan yang bersifat fisik gitu. Dia iya, itu ada permainan kemampuan seseorang memainkan keterampilan tertentu yang dapat mempengaruhi pikiran manusia. Yaitu hipnotis.
Kalau ain dia bukan hipnotis. Kalau ain ini tidak ada hubungan, dia dari jauh pun bisa. Ain itu kan rasa iri tadi. Dia puji seseorang, lalu dia ucapkan pujian itu dengan mulutnya, tiba-tiba orang itu jatuh sakit. Dan mana asalnya? Ain itu dari pandangan mata. Jadi ain itu adalah pandangan mata yang berisi keirian yang diikuti dengan mulut. Nah, kalau memandang aja tidak diikuti dengan mulut tidak apa-apa. Saya lihat kan? Tapi setelah diucapkan, dirancaknya jatuh. Itu yang ain tadi. Tapi kalau ibu melihat saja, tidak diiringi meskipun berkata dalam hati, dia tidak jadi ain. Jadi yang ain itu adalah rasa iri yang dipancarkan oleh mata kita, lalu disebut dengan mulut. Nah, itu yang ain tadi. Kalau hipnotis kan beda lagi. Hipnotis kan seperti yang di TV-TV itu kan, orang dibikin tidur, dibikin mengaku segala macam, itu kan beda dengan ain. Nah, beda lagi itu, Bu. Ya, itu semacam sihir juga itu. Tapi bukan sihir yang mistik ya. Banyak dosen-dosen Ustaz. Itu kalian dari luar kan, uang tumpang dari uang. Iya, betul Ibu ya. Itu ada trik-trik tertentu yang mereka pelajari itu. Tidak beda dengan ain. Kemudian yang kedua terkait dengan yang tadi Ibu sampaikan. Ya, secara filosofinya itu baik. Ya, karena kalau sesuatu di kamar mandi ditinggalkan jadi sarang nyamuk. Ya kan, air ditinggalkan kita mau pergi jadi sarang nyamuk. Kalau kloset dibiarkan terbuka nanti bisa keluar ular dari situ, masuk ke bawah kasur kita segala macam. Ya, jadi kalau secara mistiknya saya tidak pernah menemukan dalilnya. Oh, beko tidak ditutup, beko jin lalu di sini itu tidak ada dalilnya, Bu. Tapi yang jelas dia ada di situ. Dia suka dengan kamar mandi. Iya Ibu, tapi kalau ditutup pun apakah tidak bisa dia keluar? Bisa juga dia keluar. Dia kan makhluk halus ya. Tapi kalau lebih kepada filosofi supaya aman. Kadang-kadang kan dari kamar mandi itu pernah ada kita lihat kan, keluar ular atau kalajengking atau tikus. Tikus yang paling sering kan? Tikus keluar dari lubang kloset itu. Nah, kita tutup kalau kita pergi. Air juga kita tutup supaya tidak masuk nyamuk, tidak bertelur jadi sumber penyakit. Itu lebih ke situ sebetulnya. Tapi kalau soal jin, ya kalau mau tutup aja kamar mandinya. Tidak perlu ditutupin klosetnya. Kalaupun mau ditutup, ya lebih kepada alasan yang kesehatan tadi. Ya, kalau dia ada memang ada di situ. Di tempat aliran air itu, situ dia banyak bersarang di situ. Tapi tidak bisa disiram dengan apa? Dengan pembunuh kuman tidak akan mempan itu. Iya. Baik. Ya, ini ada 2-3. Silakan Ibu. Sebentar ya, Bu ya. Iya, jadi contoh dulu, bukan dulu, sekarang pun masih ya, ada kalau kita berkunjung ke rumah saudara, teman yang baru lahir anaknya, diajarkan oleh orang tua kita, kalau memuji bayi, jangan dikecian rancak ya Bu ya. Kalau nyogapu, barasia, putih, kecian buruak. Nah, pernah lo terjadi masalah, minantunya orang Jawa. Nyo tahu buruak, kau artinya buruak kan, berang lo nyo. Bako anak awak kecian buruak. Nah, padahal maksudnya buruak itu rancak sebenarnya kan. Nah, jadi serba salah jadinya. Jadi mana yang lebih bagus? Tetap saja bilang bagus, montok, tapi bilanglah Masya Allah. Ya. Karena beko kalau buruk, kacang dia kebetulan anaknya itu buruk lo, Bu. Kan ada anak tuh yang, ya mohon maaf ya, karena mungkin ya takdirnya begitu. Tuh kacang lo buruk. Nyonya lo buruk aja. Deh buruknya anaknya lai. Padahal anakku buruk kok. Agak hitam gitu kan. Atau tersinggung hatinya. Lebih baik kita kembali kepada ajaran Islam saja. Kita mengatakan Masya Allah, sehat anaknya gitu. Kalau nyo agak hitam atau buruk, jaga kecian rancak. Kecian saja sehat. Ya, kalau rancak beku tersinggung lo nyo kan. Sebab salah jadinya. Kecian aja sehat badannya Masya Allah, rancak badannya gitu. Gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi lebih baik kita hindari itu. Tapi memang tujuan orang tua kita itu baik sebetulnya. Itu berlahir daripada rasa hati-hati daripada penyakit ain tadi. Karena kalau dibilang dia rancaknya, dia putihnya, memang nanti anak tuh sakit. Makanya dulu kenapa sampai ditaruh apa namanya itu dasun ya Bu ya, untuk membatalkan palasi. Sebetulnya hubungannya dengan ain tadi. Karena orang kalau sudah ada pembau-bau bawang putih,
Akhirnya rasa kagum tadi itu hilang. Akhirnya batal ainnya. Nah, bisa begitu. Baik, ada ibu tadi, satu lagi mungkin terakhir. Sudah habis waktunya. Kata ibu tadi, dalam Al-Quran surah Al-Falaq kenapa disebut wa min syarrin naffatsati fil 'uqad? Dari perempuan-perempuan yang suka menyihir. Nah, beliau berkata, kenapa kok perempuan-perempuan saja disebut? Apakah yang penyihir itu perempuan saja? Kan ada juga, malah dukun kok banyaknya laki-laki ya Bu ya. Itu namanya, itu mewakili saja Bu. Mewakili budaya yang ada pada zaman dulu. Meskipun yang dimaksud bukan perempuan saja, mau dia laki-laki, mau dia setengah laki-laki, setengah perempuan, kalau kerjaannya menyihir, masuk dia dalam ayat tadi. Jadi kita memohon perlindungan bukan dari penyihir wanita saja, penyihir laki-laki juga. Cuman karena dulu budaya Arab dulu yang menyihir itu banyak perempuan, maka Nabi sebutkan di sini wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, itu hanya mewakilkan saja. Tapi pada hakikatnya dia masuk semua, mau dia laki-laki, mau dia setengah laki-laki, setengah perempuan, masuk situ, ya. Baik. Sudah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, karena waktu yang sudah habis, insyaallah mudah-mudahan kalau ada umur panjang badan sehat, kita tuntaskan yang surah An-Nas di pertemuan yang akan datang, dan sisa daripada bacaan-bacaan sholat yang lain untuk kali pertemuan insyaallah taala. Kapan lagi pertemuannya Ibu? Belum tahu ya? Nanti dikabari. Baik. Terima kasih atas perhatian Ibu dan mohon maaf kalau ada salah dan khilaf dari penyampaian saya. Kita akhiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansur Travel bukan sekedar perjalanan.